Nama saya Ahmad Zailani. Nama saya Bagus Rizky Utomo. Nama saya Nadif Muhammad Laktaula. Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, untuk sebelum berdiskusi ini kita tahu dulu apa sih itu teknologi. Nah, teknologi itu sebenarnya itu benda-benda mesin yang dibuat untuk membantu dan mempermudah pekerjaan manusia. Tapi lambat laun istilah itu tuh udah berubah sepanjang berkembangnya zaman menjadi berbagai ide, cara, proses untuk membantu kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saat ini manusia tuh udah banyak banget bergantung pada teknologi. Bahkan sudah meresapi ke segala bidang kehidupan manusia. Misalnya nih, dulu orang itu tuh kalau menanam padi, membajak padi itu dia pakai kekuatan binatang. Tapi sekarang itu kita sudah memakai mesin yang bisa membajak padi dengan cepat. Bisa juga dengan kita ambil contoh itu kita kalau misalnya mau menerangkan ruangan kita menyalakan lilin atau menyalakan api. Tapi sekarang itu kita sudah bisa menekan saklar saja untuk membuat ruangan bercahaya. Nah, sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang berkembang, pengguna teknologi di Indonesia itu tergolong banyak dan besar. Perkembangan teknologi di Indonesia itu awalnya itu dikenalkan oleh pengaruh dari budaya India, tapi di masa modern sekarang itu sudah lebih banyak dipengaruhi oleh negara Eropa dan Amerika. Nah, perkembangan teknologi di Indonesia dapat terlihat dengan jelas dengan dulu itu dibuat satelit, lalu adanya televisi dan lain-lain. Tapi di zaman modern ini kita bisa melihat dari adanya kartu tol, terus transportasi kereta yaitu MRT. Nah, menurut kalian, kalian punya pendapat nggak atas masalah ini? Baik, jadi saya di sini mau ngasih pendapat mengenai perkembangan teknologi di Indonesia ini terhadap manusia. Nah, tadi Bunga sudah menjelaskan mengenai bagaimana perkembangan teknologi di Indonesia. Nah, tapi sebelum itu kita harus mengenai bagaimana landasan teknologi ini berkembang di Indonesia, mengenai landasan dari agama kita yaitu agama Islam. Nah, kalau untuk mengenai perkembangan teknologi itu ada pada surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, surat ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim ya massaral jinni wal insi insatatum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fangfuzu la tangfuzuna illa bisultan, yang artinya wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalian semua tahu nggak sih penjelasan akan arti ataupun dari surat Ar-Rahman ayat 33 ini? Jadi ayat ini ada hubungannya dengan mengenai perkembangan teknologi Indonesia. Nah, ayat ini tuh berisi mengenai anjuran bagi siapapun yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk berusaha bagaimana mengembangkan kemampuan sejauh-jauhnya sampai-sampai menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi. Nah, tetapi Al-Quran memberi peringatan agar manusia bersifat realistik, yaitu sebab betapapun baiknya rencana, namun bila kelengkapannya tidak dipersiapkan dengan baik, maka akan ada kesia-siaan yang dihadapi. Nah, kemudian ada juga mengenai hadis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim insiqatu karamika li Rasulillah, yang artinya terbelahnya bulan merupakan karamah Rasulullah. Itu pada hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, kalian tahu juga nggak sih apa penjelasan mengenai hadis ini? Hadis ini diriwayatkan oleh tadi yang saya bilang oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya kitab Al-Maghazi. Maksud dari hadis ini tuh adalah terbelahnya bulan, dan ini merupakan adalah sebuah peristiwa. Ini merupakan representasi dari salah satu kemujizatan indrawi yang muncul sebagai penguat bagi Rasulullah
dalam menghadapi kaum kafir dan musyrik Mekah dan mengingkaran mereka atas kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi yang tadi saya bilang di surat Ar-Rahman ayat 33 ini bahwa Al-Quran itu menganjurkan kepada manusia untuk menyiapkan sebaik-baiknya rencana untuk dalam perkembangan dunia teknologi gitu kan. Karena kalau tidak disiapkan dengan baik, itu akan sia-sia. Nah, tadi Bunga sudah menjelaskan mengenai bagaimana perkembangan teknologi di Indonesia. Tapi kalian tahu nggak sih apa faktor-faktor mengenai perkembangan teknologi di Indonesia? Itu ada 6. Tapi sebelum itu, saya pernah baca bahwa kalau ada 2 poin di mana perkembangan teknologi di Indonesia itu ada faktor sosial dan juga ada faktor perang dunia kedua. Kalau faktor sosial mungkin di antara kita secara kita dulu komunikasi, terus kemudian cara kita dulu zaman dulu gimana sih orang memasak kemudian itu berkembang. Nah, itu mungkin dari hal situ. Terus kemudian kalau dari perang dunia kedua kalau tidak salah ada senjata-senjata. Kalau di perang kan pasti ada senjata-senjata dan dari situ mulailah dunia teknologi persenjataan berkembang. Tapi yang saya akan bahas itu sekarang ada 6 poin yang berkembang di Indonesia sekarang dan dunia. Yang pertama itu ada infrastruktur yang memungkinkan akses informasi dimanapun dengan kecepatan yang mencukupi. Zaman sekarang pasti pergantian presiden pun juga infrastruktur bakal terus dikembangkan kan, karena mungkin dari situ teknologi juga pasti bakal berkembang. Itu menjadi faktor X-nya lagi. Kemudian yang kedua ada faktor sumber daya manusia. Ketersediaan human brain yang menguasai teknologi tinggi. Nah, di sini manusia itu diajarkan atau diasah untuk meningkatkan sumber daya manusia. Karena tadi saya bilang untuk sumber daya manusia itu misal nanti kita akan kuliah, kemudian pasti inti dari nanti kita kuliah kita akan mengembangkan dari prinsip sebelumnya, akan mengenai perkembangan-perkembangan yang kita akan hadapi. Misalkan insya Allah kita semua misalkan masuk ke teknik kimia atau teknik mesin, kemudian kita mempunyai inovasi baru. Nah, itu maka dari itu kita diasah untuk berkembang. Itu dari sumber daya manusianya. Kemudian yang ketiga, ada faktor kebijakan menuntut adanya kebijakan berskala makro dan mikro yang berpihak pada pengembangan teknologi informasi jangka panjang. Nah, biasanya kalau untuk faktor makro dan mikro ini sudah dirancang oleh pemerintah bagaimana dia mengatur misalkan dari sisi eh, maksudnya sisi dari perkembangan teknologi ini misalkan dari mesin, terus kemudian bagaimana didistribusikan kepada masyarakat, kemudian masyarakat juga tadi dari sumber daya manusia bisa mengembangkan dari pihak sekolah atau misalkan dari universitas ataupun dari manapun PT-PT lain seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah faktor finansial di mana membutuhkan adanya sikap politik dari bank dan lembaga keuangan lain yang mendukung industri teknologi informasi. Tadi kalau saya bilang misalkan teknologi ini diproduksi dari misalkan rancangan dari universitas kemudian direalisasikan dari pabrik atau PT, itu pasti tentunya ada yang namanya sisi dari bagaimana itu akan dikembangkan, yaitu mungkin dari sisi modal. Nah, maka dari itu pasti ada bantuan dari bank. Bank apapun itu pasti itu harus membantu dari mana untuk perkembangan teknologi yang di Indonesia atau dunia akan buat untuk memajukan perkembangan dari dunia itu. Nah, yang terakhir itu ada faktor konten dan aplikasi menuntut adanya informasi yang disampaikan kepada orang, tempat, dan waktu yang tepat serta ketersediaan aplikasi untuk menyampaikan konten tersebut dengan nyaman dan dengan pengguna. Jadi konten yang misalkan istilah kata ini teknologi ini akan berkembang, maka itu harus disampaikan kepada manusia agar manusia itu mengerti bagaimana teknologi ini berkembang di Indonesia ataupun di dunia, sehingga konten itu bisa sama-sama kita realisasikan semuanya. Nah, itu teman-teman, jadi ada beberapa faktor yang mengenai perkembangan teknologi gitu ya. Mungkin dari beberapa teknologi perkembangan faktor-faktor tadi yang saya bilang itu sudah kita rasakan saat ini gitu kan. Apalagi infrastruktur sekarang yang dipimpin oleh Presiden Pak Jokowi itu juga terus berkembang kan. Terus kemudian teman-teman, dari faktor-faktor tadi Bunga juga bilang atau berbicara mengenai dari sisi perkembangan teknologi Indonesia, kemudian saya melanjutkan mengenai faktor-faktor, ada di sini pasti itu ada dampaknya. Mau itu dampak baik maupun itu dampak buruk. Kalau dampak baik mungkin sudah kita rasakan semua. Misal kita sekarang lagi PJJ seperti ini, kita bertemu dengan virtual, kita dengan cepat ataupun kita menggantikan istilah kata posisi kita dalam kehidupan, itu jadinya lebih cepat dan itu lebih efisien. Contoh juga kalau misalkan kita mau ngerjain tugas atau kalau kita ada kerjaan itu melalui media telekomunikasi yang sekarang sudah dirancang sedemikian baik,
itu lebih efisien dan lebih cepat kan tentunya kita dalam menggunakan atau merealisasikannya. Contoh kita untuk media telekomunikasi, kita sekarang ada aplikasi-aplikasi untuk berkomunikasi, kemudian sekarang kita mau membutuhkan barang-barang online pun bisa kita pesan dengan baik gitu kan. Nah, itu secara dampak baiknya, tapi ada dampak buruknya. Nah, kalau dampak buruk mungkin kita sudah ngerasain secara dasarnya dan itu mungkin semua orang bakal tahu. Misalkan dampak buruk dari teknologi ini membuat kalau dari sisi kita depan laptop terus kita selama PJJ ataupun kita manusia sering menggunakan telekomunikasi dari handphone itu membuat mata rusak ataupun itu mungkin sudah terlalu biasa. Tetapi di sini kita harus membahas bagaimana dampak negatifnya ini yang orang-orang tuh belum tahu ataupun semua khalayak manusia itu belum tahu. Nah, ada nggak sih dari kalian berpendapat mengenai sisi buruk dari perkembangan teknologi yang mungkin manusia ataupun orang-orang di sekitar kita tuh belum tahu gitu? Boleh siapa? Ya, saya setuju itu. Memang ada dampak buruk dari perkembangan teknologi itu terhadap manusia. Yang saya tahu ya, yang saya pernah baca juga, itu seingat saya itu pengembangan teknologi itu bisa membuat manusia itu kehilangan pekerjaannya. Jadi sebenarnya ini sangat membantu manusia untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Tapi banyak pekerjaan yang sebenarnya tidak perlu bantuan teknologi, tapi tetap dibuat mesinnya untuk pekerjaan itu, sehingga manusia yang sebenarnya bisa atau punya skill untuk menyelesaikan pekerjaan itu, akhirnya pekerjaannya dia diambil dan dia tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya dia gitu. Lalu juga ada satu lagi isu di mana katanya ya itu masalah kualitas. Jadi katanya produk-produk yang dihasilkan dari mesin itu katanya jauh lebih rendah daripada yang diproduksi oleh manusia, dari kayak kekuatan, keawetan itu katanya sangat jauh berbeda. Jadi ya itu dampak buruk yang saya tahu sih. Iya, baik. Terima kasih Bunga. Saya juga sangat setuju bagaimana tadi yang Bunga bilang mengenai dampak teknologi secara sisi negatif itu ada pada manusia. Tapi kalian tahu nggak sih, mungkin secara kita sebagai manusia, ya kan, yang mengkonsumsi perkembangan teknologi ini itu bakal ngena dampak negatifnya kepada kita. Mungkin orang-orang belum, mungkin orang-orang hanya tahu dasarnya kalau memang ya kalau misalnya kita menggunakan apa namanya HP ataupun kita menggunakan laptop itu mungkin bisa merusak mata ataupun itu, tapi itu mungkin dasar-dasar. Tapi banyak kan orang tidak tahu kalau bahwa dampak negatif dari perkembangan teknologi itu dapat merusak otak. Kalau misalkan dapat merusak otak, mungkin orang bilang ya mungkin otaknya jadinya orang jadi malas atau apapun. Tapi kalau dari sisi paling dalam atau dari sisi mungkin anatomi bisa dibilang dari kalau misalkan dalam biologi, mungkin orang-orang belum tahu ya. Nah, jadi gini, eh, perkembangan teknologi salah satu dari media komunikasi yaitu handphone ataupun laptop yang sekarang kita gunakan sedang kita konsumsi, apalagi kita lagi PJJ gini ya, setiap hari kita harus berpapasan dengan laptop ataupun kita mengonsumsi media-media telekomunikasi seperti ini. Nah, itu memang ada sisi baiknya, tapi di balik perkembangan ini atau modernnya teknologi ini itu memiliki dampak yang amat buruk bagi bisa dikatakan bagi sisi psikis manusia. Nah, yaitu misalkan handphone atau laptop itu dapat merusak kinerja otak, di mana di dalam handphone atau media elektronik ini memiliki gelombang elektromagnetik yang mempunyai radiasi yang sangat kuat dan dapat menembus ruang hampa dan jaringan otak secara tegak lurus yang jika digunakan terus-menerus maka dapat menyebabkan glikoma dan menyebabkan sel otak akustik neuroma. Radiasi ponsel terus kemudian radiasi ponsel mempercepat pembentukan neoplasma dari sel-sel yang tidak wajar menjadi kanker. Tentunya itu kan pasti sangat berbahaya kan, karena otak itu tentunya semua atau istilah kata prioritas dari kehidupan, maksudnya prioritas dari hidupnya bagaimana cara manusia itu bisa bekerja ataupun bisa bergerak, ya kan? Nah, terlebih parahnya lagi, jika radiasi tersebut sudah merusak bagian otak mulai dari lobus frontal, terus ada lobus occipital, ada lobus temporal, terus ada parietal yang kemarin sudah kita pelajari di biologi di kelas 11 kalau tidak salah. Nah,
di mana ini tuh manusia akan kehilangan fungsi dari bagian-bagian otak tersebut. Kan kalau misalkan di otak mungkin bagian lobus parietal itu kan kita sudah ada bagian-bagian masing-masing kan, bagian otak kanan ataupun belakang seperti itu. Nah, misalnya akibat dari radiasi elektronik itu merusak bagian lobus frontal dan kemudian manusia kehilangan gerak tubuh bagian kanannya terganggu. Bayangkan jika kita tidak memakai media komunikasi atau perkembangan teknologi ini tidak baik-baik, itu mungkin sangat berbahaya. Mungkin tadi kanker, sekarang kita amit-amit terkena bagian kanan tubuh kita tidak bisa kita gunakan. Kemudian juga bagian lobus occipital itu bisa dirusak dari penggunaan tidak baik kita terhadap telekomunikasi, yaitu manusia tidak bisa mengidentifikasi warna, sering halusinasi. Kalau warna mungkin radiasi mata juga yang sudah sering kita ketahui kalau misalnya kita sering-sering melihat HP atau laptop gitu ya, kadang saat radiasi yang kita terima itu memang sangat merusak mata kalau misalnya kita terlalu sering ataupun sampai capek menggunakan media telekomunikasi ini. Terus kemudian ada juga ini tuh dapat merusak lobus temporal, yaitu manusia kehilangan ingatan dan kemampuan berbahasa hilang. Nah, yang terakhir itu ini tuh juga bisa merusak lobus parietal di mana manusia tidak bisa menulis dan lain-lain. Karena kemungkinan mereka sudah terbiasa menggunakan teknologi IT ini, jadi mereka lupa bagaimana cara menulis. Kita juga merasakan yang kalau misalnya kita sering ngetik ataupun sering apa, kita tulis di buku jadinya kita tulisan kita makin lama makin jelek. Nah, itu mungkin salah satu awal dari sisi buruknya. Nah, itu mungkin teman-teman bagian kedua dari tambahan dari bunga. Kira-kira ada lagi nggak nih tambahan dari teman-teman? Silakan. Nah, saya setuju banget sih tadi dapat jelasin tentang teknologi menyebabkan gangguan pada otak gitu. Nah, tapi kali ini saya punya pendapat lagi. Saya juga nggak bakal tahu nih, itu adalah teknologi ternyata bisa menyebabkan risiko obesitas. Saya pasti nggak nyangka kan ternyata teknologi bisa juga buat orang itu obesitas. Kenapa? Ya nggak tahu ya, sekarang udah banyak lah handphone, laptop, PS gitu kan. Dan di dalam itu terdapat aplikasi dan game yang dimana sekali dengan anak, sesuai sama anak-anak gitu kan. Dan kita tahu kebanyakan anak-anak sekarang yang gue tahu berguna banget sama handphone, dan mereka jadinya kecanduan gitu kan. Dan dimana anak-anak zaman sekarang yang harusnya mereka tuh keluar beraktivitas, main sama teman-temannya, yang dapat mengembangkan motorik dan kegiatan anak. Banyak bermain smartphone dan teknologi justru membuat anak menjadi malas. Anak yang tidak mau bergerak dan melakukan aktivitas fisik ditambah dengan sedikit makan cemilan membuat anak dengan obsesi ini. Bahkan Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga Kementerian Kesehatan tadi mengatakan pesatnya berkembang teknologi justru membuat manusia menjadi melakukan aktivitas fisik. Jadi kebanyakan di dalam dulu, kebanyakan tentang HP, kebanyakan TikTok, juga jadi para semua. Akibatnya tingkat kebugaran semakin menurun. Hal ini tidak hanya terjadi pada anak-anak, ternyata bisa juga terjadi pada orang dewasa. Ini dari data WHO, tingkat kebugaran anak meningkat pada usia cukup dini, yakni sejak usia 10 hingga 12 tahun. Anak-anak ini sibuk bermain gadget daripada melakukan aktivitas fisik dengan kawan sebayanya. Aktivitas fisik pada anak sangatlah penting untuk perkembangan serta dapat menekan resiko obesitas dini. Oleh karena itu, peran orang tua sangatlah penting untuk menghindarkan anak dari kegiatan-kegiatan yang membuat anak malas, seperti main gadget, PS, dan lain-lain. Kenapa peran orang tua itu penting? Karena agar anak tidak berisiko terkena obesitas. Mungkin itulah pendapat saya. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman lain. Nah, saya juga ada pendapat nih tentang imun tubuh, karena teknologi itu bisa membuat imun tubuh kita menurun juga tahu. Jadi teknologi itu bisa membuat imun tubuh menurun karena teknologi kan kita tahu ya, kalau teknologi bisa membuat kita malas, kayak menggunakan gadget itu seperti yang tadi dikatakan Tommy itu, menggunakan gadget, nonton TV
hal itu tuh menyebabkan tubuh menurun dan imun tubuh menurun karena tubuh yang kebanyakan diam saja membuat respon sel menjadi sangat lambat untuk melawan virus bahaya yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kurang aktivitas juga dapat menurunkan respon antibodi serta sel T yang berfungsi untuk menyaring darah dari sel asing atau musuh melawan infeksi, dan kurangnya sel darah putih untuk membunuh virus-virus yang jahat yang masuk ke tubuh kita, seperti kita dan virus-virus lain. Nah, makanya itu teknologi bisa membuat imun tubuh kita menurun. Ya, itu aja sih pendapat saya. Nah, saya setuju banget tuh tadi dengan motif ya tentang teknologi ternyata bisa melakukan imunitas tubuh manusia. Dimana sekarang kan dari pandemi ya, imun itu sebuah apa ya, sebuah hal yang harus kita cari lah pas masa sekarang ini. Nah, sekarang saya akan menambahkan sebenarnya teknologi itu menghambat atau mendorong manusia sih. Kita tahu perkembangan teknologi di era digital seperti ini berkembang sangat cepat ya. Secara tidak langsung penggunaan teknologi ini semakin mudah, semakin tajam. Oleh karena itu teknologi menjadi sangat penting di era sekarang, apalagi dengan adanya teknologi digital yang berkembang di besar setiap harinya. Kita tahu teknologi sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, apalagi kita lagi di pandemi ini kan, kita mau PC, dari laptop, mau belanja online dari laptop. Bahkan sekarang lagi ada yang kira tambal ban juga online gitu kan. Nah, teknologi merupakan salah satu kebutuhan yang sangat kita menjalani aktivitas di kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih contohnya gitu kan? Ya, satu, mempermudah komunikasi. Kan kita punya handphone udah canggih banget gitu kan. Terus mempermudah di bidang komunikasi, teknologi produksi gitu kan, digunakan untuk memproduksi sandang, pangan, dan papan. Selanjutnya mempermudah dalam bidang pendidikan, itu tadi kita bisa sekolah lewat online barang. Lanjut, kemajuan teknologi menggunakan orang untuk menemukan berbagai informasi di internet. Nah, itu tadi dampak positifnya dari perkembangan teknologi. Tapi tidak bisa dipungkiri nih bahwa dengan perkembangan iptek ternyata juga bisa menghambat manusia. Contohnya apa? Ya, contohnya pengangguran itu kan sekarang pekerjaan yang kita lakukan itu bisa saja diganti sama mesin, robot, karena pengangguran. Terus selanjutnya membuat kita malas karena terlalu bijak dalam menggunakan teknologi. Itu hal yang tadi saya sampaikan kan, ada PS lah, HP, juga malas, tidak mau melakukan aktivitas fisik. Selanjutnya adanya sikap individualisme. Lalu perekonomian akan dikuasai oleh orang asing secara cepat atau lambat. Mempermudah terjadinya kejahatan internet. Seperti ini penipuan hoax dan guys. Kesimpulannya adalah ya perubahan teknologi yang semakin cepat ini membawa banyak perubahan dalam manusia. Teknologi sangat membantu dan mendorong kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Sudah saya sampaikan tadi ya, aspek ekonomi lah, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Namun dari semua manfaat dan kemudahan yang diberikan oleh teknologi, ada juga nih dampaknya yang tadi saya sudah sampaikan. Yang ternyata bisa menghambat jalannya kehidupan manusia, bahkan bisa menyebabkan bahaya bagi manusia. Sehingga psikis manusia bisa terganggu dan akan mengalami gangguan yang lama-lamaan akan terus. Terus kita juga ada nih dampak teknologi. Oke, terima kasih semuanya atas pendapat-pendapat dari kalian. Jadi tadi yang sudah dikatakan oleh Bagas mengenai tadi kan kita sudah bahas bagaimana perkembangan teknologi di Indonesia, tadi sudah dibahas oleh sama Amira Bunga. Kemudian tadi saya juga sudah menjelaskan bagaimana faktor-faktor perkembangan teknologi itu juga itu terdapat dalam surat Ar-Rahman ayat 33, terus juga ada hadis pada hadis Imam Al-Bukhari. Kemudian kita bahas mengenai sisi buruk dampak teknologi. Kalau mungkin dari sisi kebaikannya ini sudah kita ketahui gitu ya. Jadi pada intinya yang mungkin belum kita ketahui mungkin ataupun orang-orang di dekat kita ataupun masyarakat lain belum mengetahui tentang bagaimana dampak atau sisi buruk dari dampak teknologi ini
ternyata bisa ya menyebabkan kerusakan otak. Tapi kalau mungkin manusia belum mengetahui bagaimana bagian apa saja sih yang misalkan bisa dapat merusak otak, karena kan kita tetap ada bagian-bagian yang tadi saya bilang ada lobus parietal, temporalis dan lain-lain. Itu dari sisi situ. Jadi mungkin orang-orang tahunya kalau yaudah kalau merusak otak yaudah satu otak. Ternyata kan itu bisa dibagi-bagi. Mungkin bagian apa dulu yang misalkan bakal menyerang gitu-gitu kan dari radiasi elektromagnetik itu yang mungkin setiap hari kita bakal mengkonsumsi di mata kita dan akan masuk ke reseptor otak kita. Nah, terus kemudian juga saya baru tahu kalau misalkan kalau misalkan perkembangan teknologi itu menyebabkan obesitas. Kan mungkin kalau secara logika kita itu aneh. Kalau misalkan dari perkembangan teknologi menyebabkan obesitas. Obesitas itu kan rata-rata yang diketahui oleh manusia kan ya Anda mungkin banyak makan gitu kan. Terus olahraga kalian tidak terkontrol jadinya menyebabkan obesitas gitu kan. Karena juga kadar mungkin dari kadar gula ataupun kadar yang ada dalam tubuh manusia kan kadang berbeda-beda dan itu mungkin jadi berlebihan. Tetapi ternyata di sini karena perkembangan teknologi itu juga bisa. Itu juga karena saya pun baru tahu. Yang mungkin tadi Bagas bilang karena ini berkembang dan terus membuat manusia ya ini juga kita pernah mengalami PSBB dan sekarang kita lagi PPKM. Kita untuk di rumah saja dan terus itu PJJ kita mengonsumsi lebih banyak teknologi ini yang sudah berkembang dengan baik. Kemudian kita banyak waktu yang mungkin tadinya kita sekolah sampai sore tapi sekarang lebih siang tapi banyak tugas dan itu bakal lebih banyak mengonsumsi ulang-ulang itu sulit. Dan itu saya baru tahu kalau misalnya itu dapat mengonsumsi kita dan itu dapat menyebabkan obesitas gitu. Mungkin karena kita banyak di rumah, jadi kita malas berolahraga karena juga waktu-waktu luang kita sedikit gitu. Terus kemudian juga merusak imun. Itu tentunya pasti karena tadi yang Bagas bilang ada hubungannya ya. Karena tadi di rumah saja, kemudian kita tidak ngapa-ngapain, kita pun juga ngalamin stres. Mungkin dari sisi kita capek mengonsumsi radiasi-radiasi, terus kemudian mengalih ke reseptor otak kita, dan terus kemudian ini juga menyebabkan obesitas karena kita jarang olahraga, imun pun juga bakal rusak tadi yang mungkin sudah dibilang sel T tidak akan berjalan dengan baik ataupun sel-sel lainnya tidak berjalan dengan baik. Kita itu sekarang bagaikan orang yang kehausan akan imun gitu kan ya. Imun tuh sekarang lagi susah, kayak seperti orang susah dicari. Nah, itu juga karena perkembangan teknologi juga itu menyebabkan hal itu. Maka dari itu kita mungkin juga berpesan kepada yang lain bahwasannya berbaik-baiklah dalam mengonsumsi perkembangan teknologi yang semakin canggih ini. Justru kalau untuk malas, ya itu jadi prioritas. Tapi prioritas kedua ya, yang lainnya atau prioritas terserah kalian mau memprioritaskan bagaimana. Intinya di dalam tubuh kita, fisikis kita itu harus kita maksudnya kita forsir dengan baik. Jangan sampai terlebih kita sudah malas karena perkembangan teknologi terus ini menjadi dampak terhadap tubuh kita seperti itu ya. Mungkin sampai sini saja diskusi mengenai perkembangan teknologi terhadap kehidupan manusia, mungkin cara mengasah berpikir kritis kita sampai kepada tubuh manusia, mungkin sampai bagian dalam tadi sampai sebagian otak, bagian lobus-lobusnya, terus kemudian tadi yang saya pun baru mengetahui kalau misalnya perkembangan teknologi bisa menyebabkan obesitas, juga menghambat pekerjaan manusia. Seharusnya yang mungkin secara pemikiran kita manusia justru makin bagus ya dengan adanya perkembangan teknologi, tapi itu juga bisa menghambat yang tadi Amira Bunga jelaskan. Kemudian yang terakhir juga merusak sel imun padahal kita sudah lagi COVID. Maksud saya mungkin kita lagi PPKM terus kita lagi pandemi COVID-19, kemudian malah justru imunnya rusak karena perkembangan teknologi yang kita konsumsi setiap hari dalam PJJ gitu. Mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih atas waktu kalian. Sehat selalu untuk kalian. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.